Pada dasarnya, semua manusia memiliki kemampuan luar biasa dan keahlian-keahlian yang jarang digunakan. Karena jarang digunakan, keahlian luar biasa itu akhirnya terlupakan dan seakan-akan manusia tidak memilikinya. Pola pikir yang mengatur dunia saat ini seakan mencegah manusia untuk mengakses keahlian luar biasa tersebut. Dalam video kali ini, saya mencoba membawakan keahlian-keahlian tersebut dan menyajikannya kepada Anda semua dalam kerangka kerja yang mudah dipahami dan lebih sesuai dengan pola pemikiran yang diyakini saat ini. Realitas bisa diubah secara dramatis hanya dengan mengubah sudut pandang, membawa pikiran dan kehidupan kita dalam sebuah jalur baru. Seperti memandang sebuah gambar yang memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Begitu terungkap, mustahil bagi Anda untuk mengabaikan apapun yang tersembunyi tersebut. Zaman now, zaman sekarang, sedang digembar-gemborkan teknologi yang dianggap bisa menggantikan beberapa profesi yang dikerjakan oleh manusia, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Ada perbedaan utama yang tidak bisa dimiliki oleh AI. Manusia memiliki spirit yang sering memperingatkan dirinya sendiri lewat intuisi, dan AI tidaklah memiliki intuisi. Ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan boleh jadi bisa Anda dapatkan melalui buku atau lewat media internet. Namun terkadang dalam proses pemeriksaan pasien, walaupun semua parameter terlihat baik, seorang dokter seringkali mengetahui ada hal yang salah yang tidak akan diabaikan hingga berhasil mendiagnosisnya. Ibu saya pernah divonis memiliki penyakit jantung oleh dokter spesialis jantung lulusan luar negeri, sehingga beliau selama berbulan-bulan harus rutin berkunjung ke dokter tersebut dan konsumsi obat. Hingga suatu saat ayah sudah merasa keberatan karena finansial keluarga mulai tergerus biaya pengobatan, hingga ayah saya mengajak pindah berobat ke dokter senior yang lebih murah biayanya. Setelah mendatangi dokter tersebut, kemudian ibu saya diperiksa dengan teliti dan sambil bercanda, berceritalah dokter tersebut sambil menggali permasalahan yang sebenarnya dirasakan oleh ibu. Dokter bertanya, kapan ibu memutuskan untuk berobat ke dokter spesialis? Dan kapan ibu merasa memiliki penyakit jantung? Setelah lama ngobrol hingga berjam-jam, akhirnya dokter tersebut memanggil ayah saya, dan kemudian dokter senior itu tersenyum. Pak, ibu tidak memiliki penyakit jantung. Jantungnya sehat, hanya saja ibu memiliki MAH kronis. Kuncinya, jangan telat makan. Mulai dengan asupan makanan yang ringan dan mudah dicerna. Habis itu, jaga makanan, terutama pikiran. Saya tidak tahu apakah ada masalah rumah tangga, dan saya pun tidak mau tahu. Yang jelas, Bapak harus lebih perhatian sama ibu. Dan hingga sekarang, ibu saya masih sehat, masih bisa olahraga pagi, masak, kalau jalan ngalahin anak-anak muda. Di usia 70 tahun, sangat sehat dan tidak konsumsi obat apapun. Padahal peristiwa tersebut terjadi saat ibu saya usia 30 tahun. Dokter senior ini unik. Beliau bekerja tidak diburu waktu hingga pembatasan pasien karena beliau ingin menangani satu persatu pasien dengan serius, tidak kejar target, karena niat dari dokter tersebut ingin membantu orang sebanyak-banyaknya.
Hampir-hampir bisa dikatakan dokter tersebut membuka praktek nirlaba atau non-profit karena ada beberapa pasien yang dirasa tidak mampu, beliau bebaskan untuk tidak usah membayar biaya konsultasi dan pengobatan. Intuisi seorang dokter senior. Dan ada banyak ragam berbagai profesi yang memiliki jam terbang tinggi dan menyandang senioritas seringkali bisa membaca situasi di luar realita atau hal yang bersifat teknis. Dalam hal ini termasuk pengusaha dan investor. Beberapa pengusaha dan investor dengan jam terbang tinggi mampu memiliki intuisi sehingga tanpa membaca laporan keuangan, mereka sudah tahu mana perusahaan yang akan bertumbuh, mana perusahaan yang justru akan gulung tikar. Pengetahuan inilah yang coba kami ajarkan. Itulah intuisi dari seorang dokter senior yang dari pengalaman langsung, aplikasi berulang dari pengetahuan utuh, gabungan antara intelektualitas dan intuisi, mental, spiritual, dan rasa. Dan semua orang memilikinya dengan kadarnya masing-masing. Namun, seringkali mengabaikannya karena dianggap tidak logis. Logis atau tidak logis, sejatinya manusia disebut manusia karena gabungan dari spiritual dan fisikal atau jasad. Manusia tanpa spiritual, tanpa ruh, maka namanya bukan manusia, tapi jenazah atau mayit. Demikian pula ketika manusia tanpa jasad, maka disebut spirit atau ruh. Gabungan keduanya itulah yang menjadikan kita manusia dari berbagai gabungan elemen, dimensi spiritual, mental, fisikal menjadi satu entitas tunggal bernama manusia. Keberadaan ruh inilah yang saya berani memastikan bahwa keahlian-keahlian intuisi itu bukan dicari, tapi digali, karena pada dasarnya setiap orang memilikinya. Keahlian-keahlian yang demikian ampuh dan mampu mengubah kehidupan Anda. Betapa cepatnya keahlian-keahlian ini menciptakan kesuksesan, kesehatan, keberlimpahan, dan sungguh membawa perubahan ajaib dalam kehidupan manusia. Saya mengatakan betapa cepatnya, bukan berkata bagaimana mudahnya. Ada banyak pengetahuan ilmiah dan bukti nyata di balik kemampuan mengagumkan yang mampu dihasilkan oleh intuisi. Hal-hal dan pengalaman yang mungkin sebelumnya Anda kira mustahil. Ketekunan dan proses berkesinambungan diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang akan membuat Anda menganggap intuisi tidak berguna, bahkan mengurangi pencapaian kesuksesan. Proses kesinambungan diperlukan sehingga cara-cara nyaman akan ditemukan supaya bisa praktek tanpa menantang kepercayaan yang Anda yakini selama ini dan membuat Anda kemudian merasa tidak nyaman. Bagaimana caranya membangkitkan intuisi? Saya akan memandu Anda. Akan ada beberapa hal yang saya minta Anda untuk melakukannya. Pada awalnya mungkin akan terasa menekan atau stres dan membingungkan. Bersabarlah. Secara bertahap Anda akan memperluas cara pandang Anda, bahkan melampaui batasan kemungkinan yang Anda percayai selama ini. Ingatlah bahwa Anda mampu dalam segala hal, dan dengan intuisi, perubahan positif dapat terjadi dalam sekejap. Apa-apa yang dulunya adalah perjalanan mendaki bukit yang terjal dan panjang dapat menjadi sebuah lari jarak pendek yang cepat dan penuh energi. Anda hanya dibatasi oleh kepercayaan Anda, latihan Anda, kurangnya pengalaman Anda, peralatan yang Anda kira tidak Anda miliki. Saya berharap bisa memperkenalkan kepada Anda
kepada pengalaman dan peralatan yang diperlukan. Sementara kepercayaan Anda karena sifatnya personal atau pribadi, maka sementara tempatkan di tempat pribadi, di mana Anda sendiri yang akan memperbaikinya. Saya dulu berbangga terhadap keahlian intuitif saya yang hebat. Tetapi pada hari ini, saya lebih berbangga lagi karena diberi kesempatan mengajarkannya kepada Anda melalui video berseri setahap demi setahap. Anda terpaksa harus subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya.